Halo teman-teman, sebagai pembuka saya ingin mengajak teman-teman semua untuk berimajinasi. Bayangkan jika ada salah seorang teman kalian yang ingin meminjam handphone kalian dengan alasan untuk menelpon seseorang. Tetapi ketika handphone kalian berada di genggaman tangan mereka, hal yang mereka lakukan itu ternyata bukan menelpon, melainkan membuka isi galeri kalian, melihat-lihat foto dan video kalian, membuka chat-chat kalian, bahkan hingga melakukan hal yang seharusnya tidak mereka lakukan tanpa seizin kalian. Mengetahui perilaku teman kalian seperti itu, bagaimana sih reaksi kalian? Apakah kalian akan merasa risih, merasa terganggu, atau bahkan hingga merasa terancam? Atau mungkin kalian biasa saja, seperti ya sudah santai saja? Tapi saya berspekulasi, sebagian dari kalian pasti merasa hal tersebut itu sangat mengganggu kalian, karena kalian berpikir bahwa hal tersebut sudah bukan lagi termasuk hal yang wajar, melainkan hal yang menerobos batas privasi kalian. Lalu, saya ingin bertanya lagi, jika hal yang serupa terjadi pada tubuh kalian, apakah kalian akan bereaksi yang sama? Kita masuk ke pembahasan. Dalam lingkup masyarakat, topik mengenai hubungan seksual ini mungkin masih terdengar atau masih tergolong tabu untuk diperbincangkan. Namun mengingat zaman yang sudah semakin maju, semakin berbeda dari zaman-zaman dahulu, sebetulnya topik ini bukan lagi termasuk hal yang sangat jarang kita dengar dewasa ini. Sebagai pembuktian, saya yakin di antara kalian semua banyak yang sudah memiliki pacar. Benar bukan? Jika kalian bertanya-tanya, kenapa sih kok bahasnya pacar? Bukannya pacar itu udah ada ya dari sejak zaman dahulu? Betul, pacar memang sudah ada dari zaman dahulu. Namun, hal yang akan saya singgung kali ini itu bukan tentang pacarnya, melainkan tentang gaya pacarannya. Gaya pacaran dari zaman dulu dengan gaya pacaran zaman sekarang itu sudah sangat terlihat bedanya. Mengapa? Karena budaya-budaya luar itu sekarang sudah sangat masif masuk ke gaya hidup masyarakat Indonesia, khususnya di kalangan remaja. Gaya pacaran anak remaja dewasa ini cenderung berkiblat pada budaya luar yang seolah memperbolehkan segalanya untuk dilakukan dan membuat pelakunya dapat merasakan sensasi seolah melayang yang secara tidak langsung mengakibatkan kehilangan self-control mereka. Maka dari itu, konsen sangat dibutuhkan dalam melindungi diri kita dari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi pada tubuh kita. Lalu bagaimana sih caranya untuk menerapkan konsen tanpa membuat suasana menjadi kaku dan canggung? Teman-teman, menerapkan konsen atau persetujuan bukan merupakan hal yang sulit untuk dilakukan. Namun, tantangan terbesarnya itu justru muncul setelah kata-kata itu diucapkan, yaitu munculnya rasa kaku atau suasana yang mendadak menjadi canggung. Bagi kita para remaja, hal tersebut itulah yang kerap kali menjadi tantangan utama. Padahal momen canggung itu sebetulnya dapat kita hindari dengan mudah, yang kuncinya ada pada komunikasi yang tepat dan bagaimana cara kita mengemasnya dalam kata-kata atau kalimat yang santai, jujur, namun tetap menghargai satu sama lain sehingga suasana kehangatan dalam berinteraksi pun tidak hilang dan akan tetap dipertahankan. Namun, perlu diingat, meskipun kita mencoba untuk mempertahankan komunikasi agar tetap santai dan hangat, bukan berarti kita tidak bisa tegas. Menjaga batasan itu wajib dan kita harus berani untuk berkata tidak pada permintaan seseorang yang sekiranya dianggap sudah melewati batas, khususnya permintaan pasangan. Karena kalau kita tidak bisa tegas, resikonya tuh akan sangat besar. Kita dapat dengan mudah dimanipulasi, dapat menjadi korban guilt tripping, atau bahkan menjadi seorang people pleaser yang kerap kali mengorbankan dirinya sendiri ya tentunya. Pada akhirnya, menerapkan dan memahami konsen adalah cara terbaik untuk melindungi tubuh kita dari sesuatu yang tidak diinginkan untuk terjadi.
Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan, apabila kalimat saya tidak mudah dimengerti, dan semoga pembahasan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya pamit, selamat jumpa di pertemuan selanjutnya, di kesempatan lain. Terima kasih.